memisahkan negara dan Islam itu adalah memisahkan gula dan rasanya. Artinya bahwa paham nasionalisme yang mulai didengungkan oleh Soekarno tahun 1927 itu sebenarnya sebagai melanjutkan atau sudah diberikan resep, sudah dibumbui, sudah dibentuk kerangka oleh Islam sendiri. Baik itu melalui kerajaan-kerajaan Islam yang ada dari Aceh, Jawa sampai Ternate, dibanding yang sebelum orang-orang yang bukan partai Islam. Memang sekarang bergeser, kemarin yang benar-benar religius, punya visi yang baik, kemudian punya niat yang luhur. Tiba-tiba asas partainya berubah gitu. Jadi pragmatis, religius, reaksioner. Bahkan suaminya Ibu Mega kan bukan tadinya itu sebelum DPD masih bapaknya kan itu. Nah, ya kita lihatnya di situ ada momentum pergeseran politik ada dari kita kalau di Indonesia ya. Walaupun misalnya kita bisa bandingkan misalnya Pakistan itu kan ada juga tokoh-tokoh seperti Abdul Al-Maududi yang punya pikiran sangat dominan di Pakistan tahun 60-an akhir sampai 70-an itu. Ya itu kalau kita di studi Islam itu ada referensi, jadi referensi lah di Mesir ada Ikhwanul Muslimin. Omon-omon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Miftah Yusupati. Kali ini kita akan mengangkat tema besar, yaitu membaca kembali jejak Partai Islam di Indonesia. Untuk kepentingan itu, kita menghadirkan Saudara Juanda Bakar. Beliau adalah aktivis KAHMI. Kemudian Bapak Djoko Sumpeno. Beliau adalah pemerhati masalah-masalah sejarah. Dan Ustadz Fadri Arsil. Beliau adalah seorang ustadz. Kalau biasanya kalau Ustadz kan sebagai Ustadz ya seorang Ustadz. Nah, background panjangnya kalau dia mau mengungkap silakan, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Tapi persoalan parpol Islam itu menjadi persoalan setelah Partai Persatuan Pembangunan tersingkir. Itu seperti kiamat kecil ya. Kenapa? Karena partai ini adalah fusi dari partai-partai Islam di zaman Orde Lama yang kemudian di zaman Orde Baru dijadikan fusi ya. Yang kemudian dia hadir sejak Orde Baru dan pada tahun 2024 itu terlempar dari Senayan. Walaupun dia punya wakil-wakil di daerah, tetapi ketika dia punya nasib sama dengan PSI yang baru kemarin sore dan Partai Umat maupun Partai Bulan Bintang yang memang sudah terbiasa tersingkir untuk Partai Bulan Bintang ya, dan Partai Umat yang relatif baru dibidani oleh Amin Rais, itu menjadi suatu yang menyakitkan buat P3 tentu saja. Nah, kita ingin melihat jejak Partai Islam terhadap bangsa ini apa sih? Peninggalan-peninggalan, sehingga kita bisa mengukur masih pentingkah kita itu ngotot ya untuk tetap berpartai Islam. Nah, orang yang paling relevan untuk bicara soal ini tentunya saya ingin melihat backgroundnya dulu dari sisi sejarah dulu. Pak Djoko Sumpeno, saya persilakan untuk menyampaikan yang pertama kali. Silakan Pak. Ya, sebelum kita menjalankan masih perlukah atau akankah kebutuhan terhadap partai Islam
itu ada. Kita harus melihat apakah masih ada hubungan antara Islam dan negara. Oke. Ya, ini adalah landasannya. Dan sejauh ini tentu kita tidak bisa memotong perjalanan itu hanya kekinian saja. Sebab sesuatu yang terjadi sekarang itu juga adalah akibat masa lalu sejarah jadi negeri ini berdiri. Jadi jas merah lah ya. Ya, saya kurang setuju dengan strategi itu adalah ajakan Parpol untuk mempertahankan kekuasaan. Itu nanti menjadi logis. Siap. Memisahkan negara dan Islam itu adalah memisahkan gula dan rasanya. Artinya bahwa paham nasionalisme yang mulai didengungkan oleh Soekarno tahun 1927 itu sebenarnya sebagai melanjutkan atau sudah diberikan resep, sudah dibumbui, sudah dibentuk kerangka oleh Islam sendiri. Baik itu melalui kerajaan-kerajaan Islam yang ada dari Aceh, Jawa sampai Ternate, dari Bugis sampai Bima, Kalimantan segala macam Kalimantan. Jadi kita harus bertanya dulu sebenarnya apakah masih ada hubungan. Dan sejauh sekarang ini semua kalangan Islam, terutama para ulama, para cendekiawan itu pasti sepakat bahwa Islam dan politik itu memang ada hubungannya. Dan Islam itu adalah banyak pengamat dari pengamat agama lain ya, bahwa satu-satunya agama yang punya daya perekat dengan politik Islam. Islamlah yang paling menyadari fungsinya keadilan, fungsinya kedaulatan rakyat, musyawarah, dan bagaimana persaudaraan itu. Nah, di sini kita langsung pada periodisasinya, bahwa ketika bangsa ini belum mengenal organisasi, meskipun Budi Utomo ya, Budi Utomo itu kan lahir itu kepentingan para pamong raja. Organisasi ini tidak begitu tahu Indonesia, dia tahunya hanya Jawa. Sebenarnya nasionalisme Jawa belum sampai ke situ. Yang tahu betul meskipun tidak pakai baju politik secara terus terang, itu Syarikat Islam lahir yang dimulai dari Bogor, dari dan Surakarta sama Nukidan itu kotanya ya Jawa di Surya, dari Surya. Dan karena kemampuan Jawa sama Nuki terbatas, kemudian manggil seorang mantan pamong raja, dia cukup pendidikannya musyah, dia bukan seorang ustadz yang tidak selengkap pendidikannya. Karena kalau generasi sekarang seperti Ustaz Fahri Akhir lah, yang pondok India, pondok sini dia baru banyak. Bukan saya yang membuka identitas Ustaz. Emang nggak ini ya, kalau Ustaz itu lah. Jadi kita ditanya oleh seorang seorang atau Ustaz atau seorang politisi ya, keluar dari jajaran birokrasi Belanda, yang menjadi khusus teknisi pabrik gula, menjadi kalian pabrik gula, kemudian menjadi aktivis pekerja di Surabaya yang dikuasai dengan istrinya ekonomi. Lahirlah mengembangkan SI ini dari sekedar organisasi ekonomi untuk menyaingi Cina, khususnya soal ATEK. Kemudian menjadi organisasi politik. Itu dimulai oleh Dr. Aminoto dengan perlindungan dari Gubernur Jenderal Edinburgh melalui Ringkes sebagai kepala pengawasan itu. Jadi tidak ada politisi ini betul-betul berkembang sendiri, tidak ada. Itu mungkin kalau nanti ada yang membicarakan bahwa ya, polisi itu lepas dari penguasa yang ada sekarang itu, saya semua itu punya jejaring dan bahkan dalam tanda kutip perlindungan. Sebagaimana Dr. Aminoto juga
di situ berubah menjadi kekuatan politik, apalagi Agus Salim pulang dari Jeddah yang semula untuk memata-matai syariat Islam, ternyata hidayah Allah lahir dan beliaulah kemudian menjadi seorang aktivis syariat Islam yang sangat dibanggakan dan itu diperlukan sekali oleh seorang Minato. Jadi di sebelah kanan seorang Minato Agus Salim, sebelah kiri seorang Pranoto. Dua itulah yang menguatkan dan kemudian muncul Farudin ketika SI pecah karena PKI mendeklarasikan di Ambarawa dan diresmikan di Semarang 23 Mei 1920. 23 ini yang melindungi Muhammadiyah. Farudin muridnya Kiai Dahlan. Jadi Farudin jurnalis ya. Kenapa orang PKI menuliskan juga masuk ke situ? Karena memang Islam lah yang bisa dijadikan dengan. Kenapa? Secara sosiologis Islam itu dipeluk oleh sebagian besar orang Jawa dan orang Indonesia. Lebih-lebih luar Sumatera itu boleh juga orang Indonesia itu ya. Itu ya sudah Islam gitu ya. Jadi kemudian lahirlah pergerakan yang begitu banyak cerita di situ. Kemudian Jepang datang, dan sebelum Jepang datang itu dia sudah menggalang dengan Islam. Dia melakukan kongres Islam internasional di Kobe 1930-an awal. Di situ tidak ada kekuatan di Indonesia ini melawan penjajah Belanda, melawan sekutu. Itu tidak lain adalah Islam. Makanya keuntungan yang paling diberikan oleh Jepang kepada umat Islam melalui Masyumi itu, Masyumi yang lama ya, NIA itu kemudian, dan di situ ada dua organisasi yang menjadi pendukung utama adalah Muhammadiyah dan saudara mudanya NU, karena itu 14 tahun caranya. NU lebih muda kelahirannya, tapi NU lebih berakar dan Jepang tahu. Jadi rangkaian ini kemudian berlanjut kepada BPU PKI. Di situ persidangan yang luar biasa. BPU PKI kemudian lahirnya yang namanya Piagam Jakarta itu 22 Juni. Dan Soekarno sampai menangis di hadapan sidang, tolong Piagam Jakarta disetujui. Tetapi apa yang terjadi setelah tanggal 16 Juni disetujui, 18 Agustus ditinggalkan semua atribut Islam. Untung Pak Bagus Hadikussumo dari Muhammadiyah menyatakan bahwa kata ketuhanan yang secara otentik Pancasilanya Soekarno ya hari ini. Ini kan istilah Pancasila, tetapi ketuhanan dan seterusnya itu dan posisinya itu kan bukan Pancasila, istilah Pancasila iya, tetapi makna Pancasila itu banyak pemikir masuk antara lain dari bagaimana ketuhanan tidak boleh berhenti tapi harus yang Maha Esa dan tidak boleh disambungkan dengan menurut dasar kemanusiaan, tidak. Itu berarti ketuhanan tunduk sama kebudayaan, tetapi tidak, Islam tidak memperbolehkan. Melahirlah partai-partai Islam dan harus diingat sebelum sampai katakanlah saya pakai ujungnya sampai 55 saja bahwa tahun 55 itu dari 257 anggota DPR yang dipilih dan itulah pemilihan demokratis ya ada sedikit kerusuhan kemudian di Jawa Barat, tapi itu harus diakui bahwa praktek-praktek pemilu nggak seperti sekarang, mungkin juga nggak ada sembako karena memang tidak ada ini. Ya, memang nggak ada barangnya. Jadi ya jangan salahkan sekarang banyak, gampang. Kalau perlu dibagi sendiri. Oke Pak Joko. Sebelum Bapak lanjutkan kembali, saya mau tanya dulu ke Ustadz Fadli. Ustadz Fadli, seperti yang dibilang Pak Joko tadi, lahirnya partai politik itu akibat sebetulnya fitrah, walaupun dari sisi sejarah setelah terjadi pergulatan ya tentang Pancasila dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya sekarang Ustaz ya, kita lihat bahwa partai konvensional itu ternyata lebih disukai daripada partai syariah.
Ya, menurut Anda ini masalahnya di mana sih sebenarnya? Ini Pak, saya juga tadi yang di pas istilah acara tadi ini, kalau kita bilang sangat sedih gitu, P3 ya masuk ke itu memang sangat menyedihkan gitu. Yang lebih parahnya lagi gambarnya itu kan Ka'bah. Masa gambar Ka'bah kalah gitu. Tidak laku lagi. Iya, padahal Ka'bah itu kan kami bahagia kan sebenarnya. Jadi harusnya ini menang. Kalau bahagia kenapa jadi kalah? Ini harusnya jadi introspeksi buat kita nih. Saya juga ada dua sisi yang saya ambil perhatian buat khususnya buat partai-partai Islam gitu ya. Pertama dari sisi partainya, partainya ini dari awal berdirinya punya niat dan tekad yang bagus sebenarnya, gitu. Ingin menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di negara ini. Tapi begitu perjalanannya, dia bagian dari yang harus dibersihkan itu. Itu betul. Misalnya dia mau, kita akan menghapus korupsi dan nepotisme misalnya. Begitu dia ikutan dalam area politik ini, dia malah menjadi bagian dari yang harus dihapus. Larut. Ya. Nah, itu kita sadari itu banyak yang kayak gitu. Ya. Partai-partai Islam akhirnya tidak Islami. Bahkan lebih Islami partai yang bukan Islam. Nah ini makanya perlu dibahas lebih detail tentunya kepada para ahli politik lah yang harus membicarakan ini. Tapi statement Ustadz ini agak menggelitik, lebih Islami dari partai yang bukan Islam. Nah partai yang bukan Islam yang lebih Islami satu contohnya satu aja. Saya mau nyontohin bukan masalah itu ya. Itu kan pilihan orang jadinya ya. Ini itu tadi saya mau lihat dari sisi partainya dulu. Ini partainya ini menjadi partai yang harus dibersihkan juga gitu. Harus yang menjadi target pendirian partai Islam, targetnya apa? Menghapus kemungkaran, menegakkan kema'rufan. Itu partai yang harusnya tragedi itu terjadi di partai-partai Islam itu sendiri. Ya macam-macam lah kejadiannya, ada yang korupsi juga, ada yang jual narkoba juga, ada yang nonton film porno. Nah saya pikir itu juga ini kan Islami. Partai harusnya mempunyai konsekuensi yang sangat besar karena ini membawa nama Islam gitu. Kalau memang ada pelanggaran yang terjadi oleh anggotanya, emang mungkin itu suatu kewajaran manusia itu ma'al khatawanis yang tepatnya salah dan dosa. Tapi tentunya ikopnya ganjarannya itu lebih parah dibanding harusnya orang-orang. Jadi dia kalau orang-orang yang dalam partai Islam itu ini membuat kesalahan, ya dia harus berpikir lebih panjang karena akibatnya akan lebih parah dibanding yang sebelum orang-orang yang bukan di partai Islam. Memang sekarang bergeser, kemarin yang benar-benar religius, punya visi yang baik, kemudian punya niat yang luhur, tiba-tiba asas partainya berubah gitu. Jadi pragmatis, religius, reaksioner. Ya, artinya gini, pragmatis itu mulai tansa nasi dalam dunia, jangan lupakan besar dunia kalian, gitu kan? Itu pragmatis. Ayat tadi itu fahsin kama ahsanallahu ilaika. Maka perbaikanlah apa yang Allah berikan itu. Itu religiusnya. Reaksionernya bereaksi setelah ada sesuatu. Kita bereaksi dia. Kayak hari ini partai-partai itu juga begitu. Katanya kita berusaha segala macam, nggak tahunya ya ada mahar juga, ada segala macamnya. Itu juga harusnya menjadi perhatian. Jangan-jangan kita sama dengan partai bukan Islam itu. Akhirnya, nah yang keduanya ini pemilihnya. Kalau dikalkulasi ya, saya juga jadi agak tergelitik gitu Pak Miftah dan abang-abang semua. Itu pemilih Islam itu lebih banyak milik bukan partai Islam. Ya. Coba lihat Golkar itu banyak pemilihnya dibanding partai yang Islam. Misalnya anggap aja PKS, PAN atau PKB. Yang ini nggak banyak. Supaya ini jelas angkanya, penduduk Indonesia
yang Muslim itu adalah 244 juta. Dari 280 juta penduduk Indonesia. Yang 244 itu adalah Muslim. Dan yang memilih partai Islam dan partai berbasis Islam itu hanya 30% atau sekitar 35 juta. Yang lebihnya milih partai apa? Ya, pilih partai nasionalis. Artinya mereka barangkali melihat partai itu sama aja semuanya. Mau yang partai Islam atau yang bukan partai Islam, akhirnya pilihannya sangat bukan kepada ideologi. Ya. Pilihannya kepada kedekatannya. Ya. Siapa dengan siapa. Betul. Terus kedua, yang selanjutnya, kita nggak punya tokoh sentral yang bisa diusung. Misalnya begini ya, kalau kita ada Gerindra, ada Prabowo, ada SBY, Demokrat, kemudian ada Mega, ada Ganjar, ada Jokowi gitu. Nah, partai Islam siapa gitu? Kira-kira yang bisa Amin Rais lahir, ya boleh juga. Yusril Iza Mahendra. Kurang besar partainya. Ya, karena dia tidak dipilih, maka dia tidak besar. Itu namanya disandingkan dengan Prabowo, SBY gitu barangkali ya, mungkin diproduksi juga. Kalah tajir dan kalah segalanya. Nah, itu dia kalah jaringan juga, kan segala macamnya. Jadi kita nggak mempersiapkan orang yang lahir dari rahim dakwah itu untuk kita usung menjadi pimpinan nasional itu juga nggak ada. Saya lihat hari ini sangat pragmatis itu, berbeda dengan apa yang diceritakan oleh Pak Joko tadi. Idealis sekali. Sangat idealis, orang-orang dulu itu idealis. Ya, betul. Kalau dulu dari lahir partainya Masyumi, nggak pernah dia pindah ke PKI. Gitu. Dari PKI nggak pernah pindah ke PNI. Kalau sekarang bisa dari partai Islam ke partai non-Islam atau partai sangat tidak Islami, tidak bisa. Tapi dulu ada loh orang Muslim yang banyak juga di PKI, bahkan jadi anggota parlemen PKI. Nah, nanti Pak Joko itu ya. Tapi kan dia nggak pernah pindah-pindah partai. Bukan. Partainya konsisten. Maksudnya tidak, bukan ketua loncat ya? Iya, hari ini juga makanya sangat pragmatis itu. Oke. Oke, Ustaz. Sekarang giliran Pak Juanda Bakar. Pak Juanda, HMI connection di zaman Orde Baru itu sangat kuat, sangat kuat. Dan itu mewarnai dan kita membuat optimistik bahwa Islam tetap ada di pemerintahan ya dari HMI itu. Sekarang HMI juga banyak dan tersebar di banyak partai politik, tapi bukan memilih partai Islam. Lebih banyak ke partai-partai bukan non Islam, partai nasionalis. Misalnya terutama di Golkar itu menjadi sarang HMI, ya, sarang dalam tanda kutip. Begitu juga partai nasionalis lain. Anda melihatnya ini bukan fenomena ya. Anda melihatnya ini sebagai sesuatu hal yang positif atau bagaimana? Ya, sebelum saya ke situ kita mau tambahkan sedikit apa. Memang dari pertanyaan umum tadi yang tentang kenapa partai-partai Islam itu macam-macam mengalami degradasi di ini, terutama setelah pasca minum air putih dulu Bang supaya suaranya agak reformasi ya, reformasi. Karena kalau di masa yang lalu kenapa P3, taruhlah P3 itu setelah kursi tahun 70-an ya Pak Joko, itu kan relatif aspirasi umat itu kan menyatu di satu partai. NU di situ, ada PSI di situ dan lain sebagainya. Dan suaranya itu ya walaupun jauh dari partai Golkar ya, PDIP dan P3 itu. Tetapi ketika lahir pada ketika reformasi kan kemudian masyarakat tokoh-tokoh Islam itu membentuk, terutama Pak Amin Rais PAN, kemudian ada PKS juga muncul gitu ya, ada PKS muncul, ada PKB muncul juga gitu. Yang dulunya ini semuanya ada di P3. Mau tidak mau berdampak pada P3, jadi secara sosial politik memang terjadi pergeseran. Itu satu. Yang kedua, tadi Pak Joko maupun Pak sudah jelaskan juga bahwa memang ada faktor kenapa PAN itu begitu luar biasa awalnya setelah reformasi gitu ya. Karena ada tokoh sentral sebagai tokoh penggerak, salah tokoh reformis yang dianggap Pak Amin Rais dan sempat berkuasa
berupa dari pembentukan ini menterinya ini dan sebagainya, sangat dominan pada zaman itu. Dan di dalamnya di situ tuh di PAN, di PKS, di partai yang lain, di P3 itu HMI, bahkan yang sekuler di partai yang kita anggap tanda kutip sekuler seperti Golkar atau apa, bukan sekuler juga sebetulnya, sosial, yang istilah sekarang tuh sosial karya-karyaan, nasionalis religius. Bahkan di PD pun juga kalau kata Pak Harto itu kan Baitul Muslimin, bahkan Ban Julpan itu aktivis HMI loh, Julpan yang Julpan JP Lindan. Bahkan suaminya Ibu Mega kan bukan tadinya itu sebelum DPD masih muda, bapaknya kan itu. Nah, ya kita lihatnya di situ ada momentum pergeseran politik ada dari kita kalau di Indonesia ya, walaupun misalnya kita bisa bandingkan misalnya Pakistan itu kan ada juga tokoh-tokoh seperti Abdul Al-Maududi yang punya pikiran sangat dominan di Pakistan tahun 60-an akhir sampai 70-an itu. Ya, itu kalau kita di studi-studi Islam itu ada referensi, jadi referensi lah di Mesir ada Ikhwanul Muslimin yang terkenal, Yusuf Qaradawi dan macam-macam itu. Itu juga berimbas ke Indonesia. Kita masih ingat betul tahun akhir 80-an, 90-an itu pemikiran-pemikiran Islam dari Iran, Syiah ya, yang Iran, tokoh-tokoh Iran itu sangat dominan menjadi perdebatan dan sempat banyak seperti Jalaluddin Rahmat itu kemudian secara ini beralih kan dari Sunni ke ininya. Nah, ada lagi nanti kita masuk ke soal pertanyaan tadi. Ada pilihan-pilihan di tengah situasi seperti itu ketika P3 mulai turun, tapi masih bertahan, masih di angka 40-an kursi, 50-an kursi kan pada pemilu sebelum yang dua terakhir ini. Nah, yang kemudian ini mengubur P3 pada pemilu 2004 ini. Itu juga soal figur yang betul itu. Kemudian jangan lupa pada tahun-tahun 80-an ada tokoh HMI, mantan ketua PB HMI 2 periode, Profesor Nurholis Majid. Itu tahun 80-an, tahun 70-an akhir itu, 80-an awal. 70-an. Itu dia membuat pernyataan secara terbuka 73 terbuka bahwa Islam partai UMNO, dan itu membuat orang marah yang mereka yang fanatik terhadap mereka yang masih di dalam lingkungan partai Islam itu marah. Karena itu dari situ kemudian kalau kita di HMI itu juga kita ada pikiran bahwa sebetulnya bukan Cak Nur itu memperkenalkan mungkin ya, dan itu terjadi ada yang pro dan kontra lah, tidak semuanya sependapat itu bahwa tidak harus simbol, tidak perlu simbol, yang penting substantif. Islam itu yang penting itu substansi yang jalankan. Jadi dia berada di mana saja, karena partai itu kan alat saja, alat perjuangan gitu. Yang penting isinya di dalam mereka perjuangkan apa. Makanya kemudian banyak juga di Golkar kan, HMI di Golkar, kemudian di zaman Orde Baru juga, sekarang juga tersebar di mana-mana. Jadi simbol tidak terlalu juga menjadi penting. Itu sebetulnya itu pikiran-pikiran Cak Nur dan lain-lain gitu ya, yang sependapat. Jadi bukan kayak semangka ya. Bisa jadi seperti semangka ya, luarnya hijau, dalamnya merah. Makanya dulu kan tentara kan ada hijau royo-royo di akhir masa pemerintah Pak Harto itu kan dan sebagainya. Yang penting bukan tempatnya, tetapi yang terpenting adalah substansi di dalam, misalnya bang inilah misalnya di Golkar, tapi abang konsisten dengan perjuangkan nilai-nilai Islam di dalam. Jadi bukan simbol-simbol begini, tapi bisa nilai-nilai yang dimaksud itu keadilan. Bagaimana menegakkan, memperjuangkan keadilan sosial. Yang kemudian platformnya ada di Pancasila. Waktu itu kan bahwa Pancasila itu titik temu antara Islam dan negara ya, nasionalis itu, bangsa gitu loh. Jadi di situ Islam tidak ada. Pancasila itu kalau banyak pemikir Islam ya, yang terutama si aliran dengan Amin Rais, termasuk juga Amin Rais, walaupun awal-awal sekolah Amerika kan agak lain gitu ya, Nurholis Majid, Kunto Wijoyo di Jogja dan lain sebagainya, itu kan arah pikirannya relatif sama tuh mereka gitu ininya. Jadi kalimatus sawah, titik temu atau common platform sebagai berbangsa dan bernegara itu di Pancasila itulah, dan Islam dan negara di situ ininya. Jadi dianggap selesai gitu, ininya. Jadi jangan lagi ininya, walaupun ada momentum-momentum politik yang kadang-kadang misalnya asas tunggal itu terjadi lagi, muncul lagi gitu ya, muncul lagi perdebatan di sini dan sebagainya. Tetapi ada satu hal dan kaitan masalah. Jadi pengaruh pikiran, dinamika pemikiran yang ada di para alumni HMI yang kemudian mereka sekolah ke luar negeri, kemudian ada juga sekolah ke Timur Tengah, tergantung sekolah. Misalnya Bang Yusril di Malaysia kan. Jadi Bang Yusril itu mungkin dalam hal tertentu itu dia sependapat dengan Cak Nur. Buktinya dia masih tetap mempertahankan PBB sebagai partai Islam.
ya kan? Dan dia memimpin sampai sekarang gitu loh. Kemudian mungkin juga apa namanya PKS misalnya, tapi ini masing-masing punya segmen sendiri. Tapi ada satu yang memang terkait dengan itu agak praktis itu ya. Memang Partai Islam ini kadang-kadang juga dalam momentum tertentu menempatkan diri para pemimpinnya dan memposisikan diri salah. Taruhlah kalau kita jujur saja, misalnya kalau pandai apa kan tidak ada masalah, PKS tidak ada masalah apa ya. Kalau terjadi gerusan dikit aja naik juga naik, tapi dia masih tetap ini. P3 misalnya paling ini kita ambil contoh lah, yang paling praktikal itu menempatkan dirinya itu berlawanan dengan arus besar, boleh dikatakan petik arus besar umat. Padahal dia ini kan dari dulu bertahan 50 tahun, saya itu sekitar 50 tahun, sejak tahun 70-an itu. Itu dan dia terakhir di sini di pemilu ini, itu selalu misalnya peristiwa besar. P3 pernah menang di DKI ya, di Maluku Utara waktu kita masih kecil-kecil itu juga kita selalu menjadi itu karena tokoh-tokohnya itu pintar dan sederhana hidupnya, tidak korup. Alasan Cak Nuri mengatakan begini, kritik dia yang keras waktu kenapa Partai Islam Partai Islam itu karena dianggap ini terlalu banyak korupsi orang-orang Islam, terutama mereka aktivis-aktivis Islam yang tergabung dalam Partai Islam. Ya, tentunya zaman itu P3 kan sasarannya, dan dianggap itu menguntungkan Partai Golkar zaman itu. Tetapi itu kemudian pikiran itu kan juga sampai sekarang ya masih jadi pembicaraan di kalangan akademisi, terutama pemikir-pemikir Islam. Nah, misalnya begini contohnya. Menurut saya ada dalam satu podcast saya katakan bahwa kesalahan P3 itu terlalu membela rejim pragmatisme lah, atau sebenarnya pada sisi yang seharusnya tidak perlu dia bela. Contoh yang ini misalnya di DKI Jakarta. Ustaz bilang tadi kan seharusnya dia itu menjadi pengawal ya, menjadi korektor terhadap kekuasaan, justru dia larut di dalam kekuasaan. Saya contohkan aja misalnya pilkada DKI yang lalu. Itu jelas sekali kan arah itu kan karena pernyataannya ya, bukan soal pada dia Islam nggak Islam, bukan, karena di dalam Islam juga kan membahas soal-soal bagaimana posisi kita berhubungan dengan sesama ini kan. Nah, tetapi ketika di tengah tokoh ini membuat pernyataan seperti itu dan terlepas dia politik atau ini, tapi itu berdampak. Dan itu terakhir apa? Suara cuma satu di DKI kan, DPR RI habis. Dari DKI kemudian di daerah lain di tempat saya Maluku Utara itu kosong, tidak ada kursi sama sekali di provinsi maupun padahal dulunya itu banyak sekali ini ya, termasuk kabupaten. Jadi menurut saya itu juga membaca situasi. Mungkin kita saya dukung misalnya Pak Jokowi, tetapi jangan ansih semuanya mau ke sana yang kira-kira ini akan tidak memberi prospek terhadap partai ini, jangan ke sana juga. Nah, kalau menurut saya itu satu yang fungsi kontrolnya itu tetap harus jalan gitu. Harus, jadi dia harus mampu sebagai tiket Pak ya, Bang. Jadi partainya dukung A gitu, tapi followersnya itu karena berbeda kan, karena ada harapan followersnya kan aspirasi umatnya kan berbeda gitu. Tapi misalnya pemilu yang lalu kalau kita mau bicara, misal PAN naik, walaupun tidak banyak naik, tapi tetap naik. Orang waktu itu kan takut PAN akan habis dengan lahirnya partai umat kan, ternyata kan tidak. Jadi tergantung, walaupun dia degasan, tapi dalam hal tertentu tentunya ada faktor-faktor yang lain pasti juga banyak, faktor logistik